Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, Tuhan biasa. Alhamdulillah. Wow, hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau anak-anakku semuanya baik dan sehat. Baik anak-anakku, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Silakan. Duduk syakrab. Kita mulai. Kita selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran pagi hari ini Bapak mulai, Bapak absen dulu. Arjintia Ratmaja, Hadir. Tia Sanggraini, Hadir. Putra Galuh, Diva, Hadir. Najwa, Hadir. Vanessa. Hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini anakku bisa berangkat semua. Sebelum kegiatan dimulai, silakan anak-anakku cek kebersihannya dulu, lihat kanan kiri. Oke, bersih semua ya. Baik anak-anakku, kalau kegiatan ruangan kelasnya sudah bersih, berarti kita bisa memulai pembelajarannya dengan baik. Baik, anak-anakku. Nah, ini kelihatannya tampak letih dan lesu ini, berarti kurang semangat. Nah, kebetulan di Bapak mau ajak kalian untuk semangat, biar semangat dalam belajar. Silakan anak-anak bisa berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Nah, perintahnya di depan Bapak ya sudah ada pertunjukan. Nanti Bapak berikan aba-aba, nanti anak-anak mengikuti perintahnya. Ngerti ya? Oke, bisa kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anakku tetap berdiri. Nah, setelah kegiatan ini sudah tampak ceria, ya, berarti artinya pembelajaran sudah bisa kita mulai dengan baik. Nah, anak-anakku setelah ini ada tayangan video. Nanti anak-anakku silahkan ikuti perintahnya. Seperti apa sih Pak perintahnya? Kita bisa lihat. Nah, di sini ada lagu rantai makanan. Nanti menggunakan nada lagu anak kambing saya. Jadi anak-anak nanti mengucapkan dengan nada anak kambing saya. Lagunya seperti apa Pak? Nanti di layar sudah ada. Diikuti saja. Ngerti ya? Oke. Baik anak-anakku, kita bersama-sama saksikan dan kita dikeluarkan suaranya ya. Biar sama-sama sambil tepuk tangan. Gitu. Oke. Silakan untuk duduk kembali. Nah, anakku tadi sudah melihat tayangan video. Nah, tadi sudah ada. Sekarang
Bapak ada pertanyaan. Dari video yang apa kalian amati dan melihat tadi? Pertanyaan yang pertama, coba amati lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara makhluk hidup memperoleh energi? Oke, simak. Dengan cara makan. Dengan cara makan. Benar. Jadi makhluk hidup memperoleh energinya itu dengan cara makan. Sama saja, kita itu memperoleh energi bisa sehat kuat ini juga dengan cara makan. Itu ya. Nah, yang pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Oke, bisa. Rantai makanan itu apa? Peristiwa memakan dan dimakan. Peristiwa memakan dan dimakan. Tepat sekali. Jadi yang dikatakan Melisa, rantai makanan adalah suatu peristiwa di mana makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Itu dinamakan rantai makanan. Benar ya yang disampaikan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Oke, coba bagaimana perannya? Produsen, konsumen, pengurai. Oke, bagus. Dari Mas Dava disampaikan adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan itu terdiri dari 3. Yang pertama produsen. Produsen itu apa Pak? Produsen adalah suatu makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri melalui bantuan cahaya sinar matahari, dilakukan fotosintesis, ya, akhirnya menghasilkan saja makanan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu apa Pak? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang menggantungkan dirinya dari produsen. Nah, dari yang disampaikan tadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa sih? Nah, ini ada 3 tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana. Itu nanti yang diharapkan anak-anak bisa dalam belajarnya itu seperti itu. Harapannya, tujuan belajarnya seperti itu. Ngerti ya? Baik, anak-anakku. Selanjutnya, Bapak ada tayangan video. Silakan nanti diamati, dicatat apa saja yang ada dalam video itu. Ya, bisa disiapkan alat tulisnya. Bapak putarkan, nanti dicatat apa saja yang ada dalam video berikut. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Anakku, nah tadi sudah melihat dan mengamati tayangan video. Sekarang Bapak ada pertanyaan. Coba nanti kalian jawab. Video apa yang kalian lihat? Oke, Naswa, jawab. Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Benar ya tadi ya? Ya, baik. Benar. Jadi video tadi adalah menayangkan sebuah rangkaian rantai makanan. Nomor 2, mengapa tikus makan jagung? Ayo, mengapa? Oke, Pak Ibu, mengapa tikus makan jagung? Karena tikus membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup. Karena tikus membutuhkan energi untuk kelangsungan hidupnya, Pak. Boleh, Pak? Boleh, betul. Ya, benar ya? Yang dikatakan Mas Ibu, karena apa tikus memakai jagung? Karena memang untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau dia memperoleh makan, otomatis dia sehat, berlangsunglah kehidupannya semakin baik ya. Jadi kebutuhan energinya dipasok dari makan jagung itu. Nah, nomor 3, apa yang terjadi jika makhluk hidup tersebut tidak saling makan? Oke, Melisa apa ya? Populasi menjadi bertambah.
populasinya menjadi terganggu, Pak. Benar sekali. Ya, jadi yang dikatakan Elisa tadi benar. Kalau makhluk hidup itu tidak saling makan, artinya populasi dalam ekosistem itu akan terganggu. Contohnya yang simpel di daerah kita yaitu tikus. Tikus apabila populasinya banyak, petani menanam padi, sedangkan ularnya habis dibunuh, dijual, nah, otomatis pertumbuhan tikus semakin meningkat. Kalau pertumbuhannya semakin meningkat, hasil panen petani pasti akan menurun. Kenapa, Pak? Karena dimakan tikus. Makanya kalau sampai di rumah anak-anak itu melihat ular, ya jangan dibunuh. Silahkan biarkan dia berjalan sesuai tempatnya. Yang jangan langsung dibunuh ya. Tujuannya apa ya tadi? Kita sebagai makhluk juga harus saling menghargai ya. Agar apa? Agar dalam ekosistem itu bisa seimbang ya. Seperti itu ya. Nah, setelah kegiatan ini anak-anakku, nanti Bapak akan bentuk kelompok bahkan Bapak bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok visual, kelompok kedua adalah kelompok kinestetik, kelompok ketiga adalah kelompok auditori, dan kelompok keempat adalah kelompok visual. Nah, jadi berbeda-beda, tidak apa ya. Nah, tujuannya apa? Biar Bapak lihat kemampuan kalian seperti apa. Itu. Untuk di sini Bapak jelaskan dulu. Untuk kelompok auditori, nanti LKPD-nya Bapak tayangkan di dalam video. Nanti dilihat apa saja yang ada di video, dicatat. Itu untuk auditori. Untuk kelompok kinestetik, ya. Nanti tugasnya Bapak sudah memberikan LKPD, lembar jawab peserta didik. Itu ada gambar-gambar, nanti dipotong gambar-gambarnya, tempelkan sesuai perintah dalam LKPD. Kalau yang visual, silahkan dijawab sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya. Paham ya? Baik, Bapak bandingkan dulu untuk lembar kerja peserta didiknya. Ini kelompok visual ya. Visual. Ini kelompok visual tadi. Kelompok auditori. Ini kelompok ines. Dan kelompok gunting dikeluarkan. Untuk estetik, untuk gunting itu. Kalau udah itu Bapak ada satu ini, Bapak kasih pinjam. Dan untuk estetik butuh gunting sana. Nah, silakan. Anakku silakan dikerjakan sesuai perintahnya. Ini LKPD yang auditori ya. Perhatikan kelompok auditori sini ya. Silakan nanti dicatat apa aja yang keluar di dalam video ini. Oke, sudah siap semua ya? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan tunjuk perwakilan dari kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama, yang akan maju dari kelompok 1. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, anggota Dinas Tipa Ati Binjar. Tujuan kegiatan: peserta didik mampu menemukan rantai makanan dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menuliskan rantai makanan dengan tepat.
Petunjuk kegiatan. 1. Amati gambar rantai makanan berikut. 2. Temukan rantai makanan yang ada pada gambar tersebut. 3. Tulis pada lembar LKPD yang sudah disediakan. 4. Presentasikanlah hasil kerja di depan kelas. Rantai makanan yang terbentuk yaitu tumbuhan dimakan burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan elang, elang mati diuraikan menjadi jamur. 2. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan menjadi jamur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju ke kelompok 2 kinestetik. Ya, kita lihat kelompok 2 kelompok kinestetik. Dan suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 anggota Husna Yadra Asna Labubuy. Tujuan kegiatan: 1. Peserta didik mampu menemukan rantai makanan dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menuliskan rantai makanan dengan tepat. Petunjuk kegiatan: 1. Amati gambar makhluk hidup berikut. 2. Temukan rantai makanan pada gambar tersebut. 3. Tulis pada lembar LKPD yang sudah disediakan. 4. Presentasikan hasil kerja di depan kelas. Rantai makanan yang terbentuk yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan menjadi jamur. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan harimau, harimau mati diuraikan menjadi jamur dan bakteri. Peran dalam rantai makanan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan harus mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, ya, dari semua yang sudah dipresentasikan tadi dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan tadi saudari Jiva sama Najwa benar ya, bahwa dalam rantai makanan perannya itu sangat penting. Yang dijelaskan tadi sebagai 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi ketiganya itu saling tergantungan, ya. Makanya anakku sekarang sudah bisa ini dari hasil presentasinya Bapak lihat bagus semua, tidak ada yang jelek dan lancar, suaranya juga lantang. Nah, di sini nanti Bapak merasa senang ya, karena hasilnya juga cukup baik. Nah, Bapak perkenalkan, ya, ini karya dari Bapak, ya, yang Bapak namakan Rahma itu Bapak, rantai makanan. Nanti kegiatan selanjutnya anak-anak akan membuat sebuah rantai makanan sederhana. Apakah seperti ini Pak? Ya tidak harus seperti ini, setidaknya menyerupai, gitu ya. Oke, Bapak akan bagikan untuk tugasnya. Sama nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Ini ekosistem sawah ya, Bapak bagi ini ekosistem sawah, ini ekosistem sungai, ekosistem hutan, dan inilah. Nah, dari itu Bapak sudah sediakan tempatnya ya, ini tempatnya nanti tempelkan di sini. Untuk double cake-nya nanti akan Bapak kasih.
siapkan gunting masing-masing. Itu nanti untuk gunting ya, untuk pengerjaannya. Bisa dimulai anak-anakku untuk dipotong sudah deh. Dipotong sesuai perintahnya. Ya. Nah itu gunting, udah gunting dulu. Satunya ada lagi yang menempel. Itu digunting dulu. Ada yang tidak bagus, bagus semuanya. Ya. Nah, ya. Ya. Ada yang membantu gluing, ada yang membantu menempelkan double tip, jadi semua kerja. Nah, gitu. Tuh, yang bantu gluing siapa, nempelkan siapa? Oke, sudah semua. Dari nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Oke. Perwakilan akan Bapak tunjuk. Silakan nanti dipresentasikan di depan. Ya, suaranya agak dikeluarkan biar dengar ilmunya. Hasilnya nanti seperti apa. Gitu ya. Oke, yang Bapak tunjuk. Yang maju dari kelompok 3, yaitu kelompok ekosistem hutan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, yang lainnya silakan perhatikan. Yang keras silakan. Ya, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengenalkan rantai makanan. Rumput dimakan kambing, kambing dimakan anjing, anjing dimakan harimau, harimau diuraikan bakteri, bakteri diuraikan menjadi pupuk bagi tanaman. Ya. Oke. Jawaban dari Mas. Jawab benar? Tepuk tangan tuh Mas. Jawab. Oke ya. Yang disampaikan tadi Mas Dawa benar. Jadi dari rumput ya dimakan oleh kambing, kambing itu dimakan oleh anjing ya atau serigala, terus serigala dimakan oleh harimau, harimau mati diuraikan oleh bakteri. Nah, dari bakteri itulah menghasilkan sebuah zat-zat yang bermanfaat bagi tanaman rumput. Jadi saling berkaitan. Nanti ikuti apa-apa dari Bapak. Misalnya tepuk 1, ton 1, ton 2, ikuti sesuai bunyi dari nada ini. Ya, biar kita refresh dulu ya. Habis presentasi sudah banyak nih kita. Nanti evaluasinya setelah ini Bapak baru berikan evaluasi. Oke, bisa ditirukan ya tadi ya. Oke. Sudah relax ya. Nah setelah ini anakku bisa dibuka handphonenya masing-masing. Bapak akan berikan evaluasi akhir. Silakan anak-anakku masuk ke menu quizzes ya. Ketik quizzes. Kodenya akan Bapak berikan setelah kalian sudah masuk di menu quizzes. 250531. Silakan masuk ke sini.
Tadi sudah selesaikan ya, Melisa, Adit dan Kakak sudah mencapai yang terbaik. Sekarang Bapak akan coba refleksikan setelah pembelajaran ini dilakukan, itu kesan-kesan apa dan perasaan selama pembelajaran. Yang pertama, apa kesan kalian tentang materi ini? Materinya gimana? Menyenangkan atau membosankan? Oke. Jadi anak-anakku diajarkan dari hal-hal yang abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu tidak kelihatan, menjadi materi yang konkret. Konkret itu nyata. Jadi kita tuh belajar dari yang tidak nyata menjadi nyata, agar kita tuh punya bayangan. Oh, rantai makanan itu seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, itu. Yang kedua, bagian mana yang belum kalian pahami? Yuk. Ya, apa tadi? Yang belum. Tentang rantai makanan. Oke. Untuk yang lainnya sudah paham ya? Oke, Mas Adit. Untuk Mas Adit, karena belum memahami materi rantai makanan, nanti Mas Adit setelah pembelajaran dengan Bapak, nanti pulang sekolah bisa menemui Bapak ya. Nanti akan Bapak beri tambahan pelajaran, mungkin bisa Bapak berikan video atau berikan catatan yang bagus yang tentang rantai makanan itu apa, atau dengan media apa, nanti biar Mas Adit bisa paham ya, bisa mengikuti ketinggalan dari teman-temannya. Itu ya Mas Adit ya. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, ini kita itu belajar tentang ekosistem. Betul sekali. Ekosistem itu apa Pak? Ekosistem itu hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Jadi ada hubungan timbal balik antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya tadi rumput, hubungan timbal baliknya dengan belalang. Boleh. Belalang sama rumput tidak bisa. Dia nanti makan apa? Ya kan? Nah, jadi ada hubungan timbal balik. Coba Bapak pengen refleksi satu, ceritakan secara singkat setelah kalian belajar ini yang bisa merefleksikan. Siapa yang berani katakan? Ya, jadi berani. Bapak tunjuk dari tadi. Oke, Bapak tunjuk. Melisa, coba kamu ceritakan apa sih yang sudah dipelajari ini. Sepammu coba kamu ceritakan. Rantai makanan tadi. Ya, terus rantai makanan sudah menjadi. Oke. Ya, baca. Ya. Oke, jadi biar paham semuanya. Nah, jadi yang dikatakan Melisa itu sudah. Tepuk tangan untuk Melisa. Oke, dari Bapak cukup. Nah, materi selanjutnya yang akan anak-anak pelajari yaitu mengenai keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu apa Pak? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Dari Bapak cukup. Sebelum mengakhiri kegiatan siang hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di ketemuan berikutnya. Selamat istirahat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum.